Andri menyatakan bahwa tidak menguasai, tidak menguasai informasi yang dimohonkan. Jadi ternyata sampai saat ini itu tidak ada di Andri. Jadi dia harus memberitahu, Pak, dikuasai siapa? Nah, seperti persidangan kemarin kan dikejar sama hakim. Kalau Anda tidak menguasai, siapa yang menguasai? Ya pihak lain. Sampai 3 kali hakim itu mengatakan, iya pihak lain itu siapa? Tetap saling pandang memandang itu. Nggak tahu itu termohon itu. Lain itu legal standingnya adalah hak dia sebagai peneliti, hak konstitusional khususnya berhubungan dengan pasal 28F ya. Setiap warga negara berhak mendapatkan, apalagi dia adalah suatu pengkaji kebijakan publik. Policy ya. Public policy itu kebijakan publik. Bidang yang bersangkutan. Mungkin supaya lebih jelas lagi, apa sebenarnya tuntutannya? Yang bahkan menarik ini bukan KPU. Jadi permohonan ini bukan untuk menggugat, tanda kutip menggugat ya, biar awam memahami, bukan KPU, tetapi adalah Arsip Nasional Republik Indonesia yang disebut ANRI. Karena semua arsip-arsip nasional itu adalah harus dikolektif di sana, ya kan? Itu by law ya. By law yang sudah aturan undang-undang bahwa arsip-arsip negara, apalagi yang background sejarah ya. Seperti presiden ini kan berkesinambungan dan merupakan sejarah bangsa yang nanti akan dibaca, akan difahami oleh masa depan anak-anak cucu kita. Mungkin agar lebih tepatnya, ini sekarang permohonannya dari tangan saya ini, saya akan bacakan supaya lebih komprehensif ya kan. Jadi beliau mengajukan pada 4 Agustus permohonan itu, ya kan, melalui elektronik, karena permohonan itu bisa melalui elektronik, ya kan. Sekarang dengan kemajuan teknologi ini, bahwa alat bukti elektronik itu merupakan salah satu tambahan daripada mekanisme pembuktian elektronik, PPID ANRI. Jadi dia mohonkan ke PPID. Nah, setiap lembaga negara pasti ada PPID ya kan, apalagi negara yang lembaga negara yang dibiayai oleh APBN ya. Dokumen yang mana apa yang diminta, yang dimohonkan, kalau saya boleh bacakan, ada tiga hal, yaitu 1, salinan dokumen ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019. Jadi bukan periode ini saja, tapi periode yang lalu yang telah diarsipkan di ANRI. Karena memang jangka waktunya memang sudah harus diarsipkan. Kan dalam arsip itu ada dinamis, statis, ya kan? Kalau dinamis ini termasuk yang statis, karena sudah nggak dipakai lagi. Kalau dinamis itu yang masih digunakan sewaktu-waktu. Ini enmalek ya. Masyarakat biar tahu, namanya ada dinamis, ada statis. Nah, kalau yang sudah, karena pemilu sudah selesai, apalagi 2014 kan, oleh sebab itu menggunakan statis, sudah tidak digunakan lagi dan harus disimpan, ya kan, di ANRI. Bagian-bagian negara yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk menyimpan arsip-arsip nasional. Kemudian yang B, selain salinan dokumen ijazah atas nama Joko Widodo tahun 2014-2019,
itu juga salinan dokumen ijazah atas nama Joko Widodo yang didaftarkan sebagai persyaratan pencalonan Presiden Republik Indonesia tahun 2019-2024. Dan itu pun juga sudah merupakan dokumen statis. Statis itu ya juga memang sudah harus disimpan. Karena sudah tidak digunakan lagi kan? Ya kan? Pada waktu dia masih menjabat pun kalau itu memang sudah tidak digunakan lagi, sudah selesai, itu memang sudah harus disimpan di ANRI. Ya, Arsip Nasional. Kemudian yang C yang dia mintakan, setiap catatan autentikasi atau dokumen pendukung terkait ijazah tersebut yang tersimpan sebagai arsip statis negara. Itu diatur oleh undang-undang. Ya. Lah, dari permohonan itu tanggal sebelumnya 4 Agustus diajukan 4 Agustus 2025, ANRI minta perpanjangan waktu 7 hari. Itu memang diatur oleh undang-undang KIP ya. Ya itu pun juga dengan sabar oleh klien kami ditunggu, ya kan? Dan akhirnya dijawab pada tanggal 14 Agustus 2025, ya kan? ANRI memberikan 2 surat bahkan jawab. Tapi yang menarik itu 2 surat itu berbeda isinya gitu loh, berbeda, tidak konsisten. Yang pertama P2A istilahnya, PPID ANRI menyatakan bahwa untuk menguasai informasi yang dimohonkan, ya kan? ANRI menyatakan bahwa tidak menguasai informasi yang dimohonkan. Jadi ternyata sampai saat ini itu tidak ada di ANRI. Yang kedua, PPID ANRI memberi tanda centang. Itu ada kan di formulir itu. Ada tanda centang pada kolom bahwa informasi yang diminta tidak ada di satuan kerja kewenangan PPID. Tanpa uraian dasar. Dasarnya di pasal berapa atau aturan apa. Lah ini kan sudah bertentangan ya. Sangat kontradiksi dan tidak konsisten dan tidak memenuhi kewajiban administratif sebagaimana diatur pasal 22 ayat 7 yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang KIP kemudian ya kan tentang keterbukaan informasi publik. Kalau boleh saya bacakan pasal 14 itu, apabila badan publik, ini isi dari pasal 422 ayat 7 itu, apabila badan publik tidak menguasai informasi yang diminta badan publik, wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemohon informasi publik dan mengarahkan, nah ini penting, dan mengarahkan kepada badan publik yang menguasai informasi tersebut. Jadi dia harus memberitahu siapa, dikuasai siapa. Nah, seperti persidangan kemarin kan dikejar sama hakim. Kalau Anda tidak menguasai, siapa yang menguasai? Ya pihak lain. Sampai 3 kali hakim itu mengatakan. Iya, pihak lain itu siapa? Tetap saling pandang memandang itu, nggak tahu itu termohon itu. Ditanya sampai 3 kali, ditanya siapa yang menguasai, akhirnya keluar KPU. Nah dia kayak mau menyebutkan KPU itu berat tapi banget. KPU ini dalam konteks pilpres ya. Tapi kalau KPU ini kan permohonan, ini kan masalah pilpres. Pilpres ya. Jadi yang menarik itu sampai 3 kali pihak lain. Jadi ini khusus pilpres saja yang diminta ya? Iya, tapi 2 periode. 2014, 2019. Ya kan? Ya, tapi juga si Bona ini juga mengajukan ke baik yang di gubernur persyaratan gubernur di DKI dan juga Solo ajukan juga, tapi belum ada respon yang di Solo. Kalau yang di DKI sudah ya kemarin sudah mendapatkan informasi yang tertutup, jawaban. Kalau kami malah belum. Dia sudah mendapatkan tidak hanya jawaban tapi juga informasinya. Dapat ijazahnya, artinya fotokopi yang ijazah yang tanpa ada tanda tangan itu. Sedangkan kami yang dari RRT itu malah belum sampai sekarang. Kan itu kan kita kan menolak jawabannya, mereka kan tidak mau memberi. Hanya kita berikan gambaran bahwa bagaimana sih yang KPU pusat apa kewenangannya berbeda gitu loh. Nah, kita ANRI dulu. Iya, ANRI aja ini lebih penting ya. Jadi begitu. Jadi mereka kayak agak keberatan lembaga mana gitu loh.
bahkan pandang-pandangan gitu, ini dibuka nggak, soalnya begitu. Tapi kemarin itu sebenarnya masih pembukaan, yang mana kalau pembukaan itu tidak Bona Tua ini dianggap tidak punya legal standing, ya selesai, ditolak waktu itu. Tapi karena dia punya legal standing, dia peneliti masalah ijazah, ya kan, bahkan peneliti senior, kemudian hak konstitusi dan sebagainya. Oleh sebab itu diterima dan dilanjutkan dengan sidang mediasi. Saya bilang, oh ini sudah. Saya sampai tanya sama hakim, ini kan sudah jelas dia mengakui bahwa mereka tidak menguasai, mediasi apa lagi kan, saya bilang gitu. Dia bilang hanya untuk requirement, hanya untuk melengkapi prosedur SOP bahwa seperti perdata ya, apapun juga harus dimulai dengan mediasi. Jadi ini hanya prosedur. Oke. Kan pertanyaannya adalah, kalau memang Andri tidak menguasai dokumen fisiknya itu pertanyaan begini, apa perlunya meminta dokumen ijazah itu kalau sesungguhnya sebenarnya KPU pusat sudah memberikannya, walaupun ada beberapa informasi yang ditutup dan persis sama penutupannya sebagaimana dilakukan oleh KPU DKI kan, gitu? Iya. Itu satu ya pertanyaannya. Apa pentingnya untuk memintanya lagi? Yang kedua, bagaimana kalau misalnya Andri memang tidak menguasai dokumen tersebut? Apa yang mau dilakukan oleh Bona Tua melalui pengacaranya? Silakan. Jadi begini, satu, memang benar kita diberi ijazah, tapi ijazah itu kan ditutup. Ya, beberapa informasi. Yang menarik itu yang ditutup itu beberapa informasi, ya kan? Oke lah, anggap kalau seandainya tanggal dan sebagainya, ini masalah tanda tangan. Tanda tangan ini tidak termasuk yang dikategorikan tertutup, baik di pasal 17 di KUT dan sebagainya. Tanda tangan ini adalah baik dari rektor, dekan, dan yang melegalisir tanda tangan itu. Nah ini kami juga heran. Nah kenapa tujuan kami ke Andri? Karena kami ingin data primer, karena ini berhubungan dengan penelitian. Kalau penelitian nggak kan bisa tidak bisa dipertanggungjawabkan. Data primer itu maksudnya data seperti itu, SS lah. Apa seperti adanya itu. Kalau emang itu data primer yang digunakan untuk penelitian itu, ya harus lengkap sesuai dengan yang diberikan pada saat itu. Oke. Tadi kan belum jawab, apa pentingnya itu? Hanya untuk penelitian itu? Ya penelitian satu. Kedua, ya ingin membuktikan bahwa apa benar bahwa ijazah itu benar-benar dikeluarkan dari UGM. Ya kan, itu ya dia di antara penelitian, tapi kan beliau ini kan adalah peneliti ya istilahnya ya, peneliti ya. Beliau kan tidak berbicara soal politik di sini. Dia benar-benar murni politik. Nah, tapi kalau itu bisa digunakan yang lain dan untuk kepentingan yang lain juga, seperti RRT dan sebagainya, yang mana sampai sekarang juga ingin mendapatkan data primer, data yang seperti apa adanya. Oke, begini bro ya, terlepas dari soal formalitas ya, tetapi kan kita sebenarnya sudah tahu bahwa dokumen yang dikeluarkan baik oleh KPU maupun KPUD itu adalah dokumen yang sama, yang selama ini beredar, baik itu disiarkan atau diupload Dian Sandi, salah satu kader PSI, kemudian bahannya untuk press conference-nya Johandani Raharjo Puro pada waktu itu di press conference kan, dan juga pada reuni Fakultas Kehutanan. Lalu apalagi yang surprise yang harus kemudian dimintakan ke institusi seperti Andri gitu? Andri ini lah itu juga mengcounter ya, di antara sampel dia untuk mengcounter bahwa dengan ditutupnya itu, kalau di Andri kan nggak boleh ditutup. Maksudnya nggak boleh ada yang ditutupin kan. Oleh sebab itu agar kami mendapatkan data resmi dari lembaga resmi negara, itu akan lebih kuat dibandingkan permintaan pribadi-pribadi. Maksudnya dari Andri daripada langsung dari pribadi-pribadi, dari maksudnya dari KPU yang diminta pribadi-pribadi itu kan. Jadi Iya. Ya, jadi gimana nanti skenario sidang ke depannya
Kalau kemudian katakanlah Andri ya tetap bersikuku, nggak ada dokumennya di dia, nah apalagi mau dinegosiasikan. Apa yang mau dituntut? Ini masalahnya adalah pentaatan atau melaksanakan undang-undang. Bukan debat-debat kayak orang nggak punya ya udah nggak bisa, ada konsekuensinya gitu loh. Ya, kalau saya baca apa? Ada beberapa poin ya, di antaranya ini ada di peraturan pasal 21 ayat 1 peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun ini, peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2021 tentang standar layanan informasi publik yang biasa disebut Perki. Ya kan, peraturan dari yang menegaskan bahwa PPID wajib menyampaikan permintaan informasi publik kepada badan publik atau unit kerja yang menguasai informasi publik apabila informasi tersebut tidak berada dalam penguasaannya. Dia itu diwajibkan minta oleh ketentuan ini. Bahkan ditekankan lagi di sini juga mengacu pada 31 pasal 31 ayat 4 huruf B Perki itu sendiri, dalam hal informasi publik yang diminta tidak berada dalam penguasaan badan publik, PPID itu wajib memberikan pemberitahuan tertulis dengan menjelaskan alasan dan jika diketahui menunjukkan badan publik lain yang menguasai informasi tersebut. Harus dia menjawab tertulis, dan selama ini tidak dilakukan itu oleh Andri. Oke. Itu kalau saya bacakan barangkali pasal-pasal yang ada di situ ya. Termasuk adalah pasal 7 ayat 2 ini, badan publik wajib menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Dengan itu bukan informasi yang dikecualikan. Kemudian kalau saya bacakan lagi pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Kearsipan, lembaga kearsipan berwenang untuk meminta arsip statis dari pencipta arsip. Dalam hal ini pencipta arsip itu KPU. Karena dia itu harus memberikan bukan hanya ijazah tapi informasi-informasi sesuai dengan yang diarsipkan.